Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Hairunisa Lubis dengan NIM 0503233209 dari Perbankan Syariah kelas F semester 4. Tujuan saya membuat video ini seperti biasa guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam. Dan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai hakikat riba. Mari sama-sama kita simak videonya. Riba itu secara sederhana adalah tambahan atau kelebihan yang muncul dalam transaksi keuangan, terutama pada pinjaman, meminjam yang didapat tanpa adanya usaha atau kerja nyata dari pihak yang menerima tambahan tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, riba bisa diartikan sebagai bunga atau keuntungan yang lebih dan dipaksakan pada peminjam sehingga membuat transaksi menjadi tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Riba itu dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jenis-jenis riba yang pertama itu riba fadl, yaitu riba yang terjadi saat kita menukar barang atau uang yang sama jenisnya tapi jumlah atau kualitasnya tidak seimbang. Contohnya, kita menukar emas 24 karat dengan emas 18 karat, padahal kan kualitasnya berbeda. Yang kedua, ribayat. Ini terjadi ketika jual beli dilakukan tanpa penyerahan barang atau uang secara langsung, atau tidak jelas kapan pembayarannya dilakukan. Contoh, kita membeli motor seharga 12 juta secara tunai, tapi kalau kredit harganya menjadi 15 juta, tanpa ada kesepakatan yang jelas kapan harus dibayar. Yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi di saat pembayaran ditunda dan ada tambahan nilai sebagai imbalan dari penundaan itu. Contoh, menukar emas 24 karat secara tunai dengan emas 24 karat yang pembayarannya ditunda 1 bulan sehingga ada tambahan keuntungan tanpa usaha. Yang keempat, riba qard, yaitu riba yang paling umum dikenal, yaitu tambahan yang harus dibayar peminjam di luar pokok hutang. Biasanya berupa bunga pinjaman. Contoh, saya meminjam uang 1 juta dari rentenir dan saya harus mengembalikan 1.200.000 setelah 1 bulan. Yang 200.000 itu adalah riba. Yang kelima, riba jahiliyah, yaitu terjadi ketika peminjam terlambat membayar hutang dan dikenakan denda atau bunga tambahan. Contoh, saya meminjam uang 700.000 dengan tempo waktu 2 bulan, tapi karena saya terlambat membayarnya, jadi uang tersebut jadi bertambah 770.000 yang harus saya bayarkan. Kesimpulan dari video penjelasan saya, riba adalah keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha dan seringkali merugikan pihak lain, terutama dalam hal transaksi pinjam-meminjam dan jual beli. Islam melarang riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan, kesengsaraan sosial. Dengan memahami jenis-jenis riba dan contohnya, kita bisa lebih berhati-hati dan menghindari transaksi yang berbau riba, agar hidup kita lebih adil dan sesuai dengan ajaran agama. Segitu saja video penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.